Perkenalkan, nama saya Emeliana Junta. Saya mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 5 kelas A9. Jadi anak-anak, apa kabar kalian semua? Puji Tuhan, sehat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sini Ibu akan memimpinnya. Mari kita bertunduk kepala, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima hari ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang akan Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar kami dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar kami dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah kami pula semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami sehingga kami semoga kami tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu terlebih dahulu mengabsen kalian. Andi hadir? Baik. Ani? Baik. Anwar hadir? Anwar? Baik, hadir. Anissa? Bella? Budi? Desti? Dewi? Doni? Katerina hadir? Santo? Sinta? Sedi? Sedi hadir? Baik. Rudi? Yani? Baik, anak-anakku sekalian, semuanya hadir? Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu kita akan membahas tentang hewan dan tumbuhan langka. Terlebih dahulu, sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak silahkan mempersiapkan alat belajarnya seperti pulpen. Jika ada hal-hal yang penting, silahkan anak-anak catat. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak tahu apa itu hewan dan tumbuhan langka? Nah, baik. Di sini Ibu akan menjelaskan. Nah, langsung saja masuk pada materinya ya anak-anak. Nah, banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah di sekitar kita, terutama di Indonesia ya. Nah, sehingga perlu adanya langkah untuk melestarikan. Sebagai contoh hewan yang hampir punah, misalnya seperti badak bercula satu, burung cendrawasih, komodo, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk tanaman atau tumbuhan di sini hampir punah, contohnya seperti bunga bangkai, kayu candana, anggrek hitam, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, di sini anak-anakku, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas tentang hewan dan tumbuhan. Nah, di sini hewan dan tumbuhan sangat berarti bagi kehidupan kita. Nah, apabila digunakan dengan bijak dan benar. Nah, pemanfaatan hewan ini juga berupa seperti daging, seperti yang kita makan sehari-hari. Nah, bulu, kulit, gading, dan tenaganya. Sedangkan pemanfaatan terhadap tumbuhan bisa dimanfaatkan pada bagian akar, batang, ranting, buah, bunga, dan juga pada daunnya. Nah, di sini Ibu juga akan menjelaskan contoh pemanfaatan hewan dan tumbuhan yang tidak baik atau tidak bijaksana, yang seperti melakukan pemburuan atau penangkapan terhadap ikan dengan cara yang semena-mena. Misalnya pemburuan memakai kapal terawi untuk mengangkat semua jenis ikan, baik itu ikan besar maupun ikan kecil ya anak-anak. Dengan demikian, akibat yang timbul adalah populasi ikan menurun, bahkan tidak atau terjadinya kepunahan. Nah, yang selanjutnya yaitu penebangan atau pengundulan terhadap hutan. Nah, sehingga ekosistem akan menjadi rusak.
Akibat yang timbul dari hal tersebut adalah berkurangnya jumlah spesies yang ada di dalam hutan tersebut. Nah, pembangunan penginapan atau villa-villa di daerah pegunungan juga bisa mempengaruhi tidak baiknya hewan dan tumbuhannya, anak-anak. Contohnya seperti mengurangi dari populasi hewan dan populasi dari tanaman. Nah, yang selanjutnya itu ada sistem pertanian yang berpindah-pindah. Juga dapat memicu terjadinya kerusakan pada ekosistem di hutan. Nah, selanjutnya berikut ini ada contoh jenis hewan dan jenis tumbuhan yang hampir punah ya anak-anak. Contohnya seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Seperti apa ya anak-anak? Sedi, masih ingat enggak? Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan seperti badak bercula 1, harimau Sumatera, burung cendrawasih, komodo, gajah, orangutan, anoa, dan burung kasuari. Nah, sedangkan pada tumbuhannya yaitu bunga bangkai, kayu cendana, anggrek hitam, buah merah, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, contohnya seperti pada gambar di sini ya anak-anak. Ini badak bercula 1 dan lain sebagainya. Baik. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu bunga anggrek hitam. Apakah anak-anak ada yang tahu bunga anggrek hitam itu apa? Nah, baik. Ibu akan menjelaskannya ya. Bunga anggrek hitam itu yaitu tanaman yang termasuk tanaman langka. Nah, di mana bunga anggrek hitam ini hanya tumbuh di hutan Kalimantan dan hutan Sulawesi saja. Nah, pada waktu sekarang ini anggrek hitam banyak dibudidayakan untuk ditangkarkan dan menghasilkan spesies baru dengan warna yang baru pula. Nah, sedangkan di sini Ibu juga akan menjelaskan hewan yaitu orangutan. Nah, orangutan di sini juga merupakan jenis kera besar yang mempunyai lengan panjang dan berbulu kemerahan, kadang coklat. Dia hidup di wilayah negara Indonesia dan negara Malaysia ya anak-anak. Baik, orangutan mempunyai ukuran 1-1,4 meter. Untuk orangutan jantan, yaitu dia bisa mencapai 2/3 kali dari ukuran gorila. Nah, orangutan juga termasuk dalam hewan vertebrata, yaitu orangutan mempunyai tulang belakang. Nah, orangutan juga di sini anak-anak termasuk dalam hewan mamalia dan primata. Nah, orangutan ini yaitu binatang langka karena manusia banyak merusak habitatnya dan juga menjual bayi-bayi orangutan yang dipelihara. Terus yang selanjutnya ada burung cendrawasih. Nah, burung cendrawasih di sini juga merupakan hewan yang melindungi atau dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Nah, salah satu jenis burung cendrawasih yaitu cendrawasih merah yang dilindungi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Nah, burung cendrawasih merah hanya bisa dijumpai pada hutan daratan rendah di Pulau Wegeo dan Bantanta yang letaknya ada di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Irian Jaya Barat ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan materinya ya. Nah, di sini ada pelestarian makhluk hidup. Nah, keberadaan dari wilayah hewan dan tumbuhan atau tanaman sangat dibutuhkan oleh manusia, terutama oleh kita semua ya. Karena apa? Karena sebagian besar kebutuhan manusia bersumber pada keduanya, sehingga keberadaan harus dilestarikan. Nah, di sini ada juga ya anak-anak jenis-jenis pelestarian makhluk hidup dan manfaatnya. Apakah anak-anak ada yang tahu jenis-jenis dan manfaatnya? Baik, di sini Ibu akan menjelaskannya kembali ya. Nah, pelestarian tumbuhan. Nah, bagaimana sih cara kita melestarikan tumbuhan sehingga dapat dilakukan? Nah, yaitu dengan cara menjaga keberadaan hutan yang ada. Hutan di sini merupakan sumber industri yang dipakai untuk kebutuhan manusia.
Misalnya untuk perabotan rumah tangga, seperti untuk membangun rumah ya anak-anak. Nah, dan lain sebagainya. Di sini tindakan pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara yaitu tebang pilih atau tidak menebang hutan atau menebang pohon sembarangan, yaitu penebangan pohon namun disertai dengan penanaman bibit yang baru. Tidak semua pohon itu ditebang ya anak-anak, sehingga ekosistemnya tidak rusak. Nah, yang kedua itu rebosasi. Nah, rebosasi ini yaitu merupakan tindakan penghijauan kembali terhadap hutan-hutan yang telah gundul atau hutan-hutan yang telah kita tebang tadi, sehingga kerusakan hutan dapat diperbaiki kembali. Nah, kegiatan rebosasi ini dapat juga dilakukan di daerah perkotaan, tidak hanya di perdesaan ya anak-anak. Nah, sebagai langkah untuk memberi keseimbangan dengan lajunya pembangunan di perkotaan. Nah, terus yang selanjutnya cagar alam. Nah, cagar alam itu apa sih? Nah, cagar alam itu dibuat untuk melindungi tumbuhan tertentu sehingga kerusakan hutan, misalnya karena penebangan liar, perubahan lingkungan, disebabkan karena serangan hama. Nah, kegiatan cagar alam ini bisa menyelamatkan spesies tumbuhan dari kepunahan. Nah, terus tadi kan Ibu menjelaskan pelestarian tumbuhan. Nah, sekarang kita lanjutkan pelestarian hewan. Nah, di sini Ibu bertanya kembali, apakah anak-anak tahu bagaimana cara kita melestarikan hewan? Baik. Nah, cara melestarikan hewan di sini, pelestarian hutan tidak hanya pelestarian hewan tidak hanya melestarikan keberadaan tumbuhan saja, namun juga ditunjukkan dalam rangka untuk perlindungan terhadap keberadaan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini juga pelestarian hewan juga mempunyai upaya-upaya. Nah, di sini upaya-upayanya apa sih anak-anak atau cara-caranya? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali. Nah, upaya-upaya untuk melestarikan hewan di sini. Yang pertama itu memahami pentingnya pelestarian hewan. Di sini maksudnya untuk dapat melestarikan hewan, kita juga harus memahami bagaimana cara kita merawat hewan tersebut. Misalnya jenis makanannya apa, ukuran kandang hewan itu harus sesuai dengan ukuran hewan itu. Kita juga harus menjaga kebersihan hewan dan kandangnya supaya tidak hanya cara merawat, kita juga memelihara hewan kita juga harus memperlihatkan jumlah populasinya ya anak-anak. Nah, jika hewan tersebut adalah hewan langka, kita tidak boleh mengusik keberadaan hewan tersebut. Nah, serta kita juga dapat menjaga mereka untuk hidup di habitat aslinya. Selain itu, kita juga harus mendukung segala aktivitas pelestarian hewan langka. Misalnya dengan cara memelihara hewan tersebut. Nah, yang selanjutnya, kita juga dapat melakukan membuat tempat penangkaran untuk hewan langka tersebut. Pembuatan penangkaran hewan ini bertujuan untuk apa anak-anak? Bertujuan supaya hewan langka dapat berkembang biak dengan aman. Setelah cukup umur, mereka dapat dilepas ke alam bebas agar hidup secara alamnya. Nah, penangkaran hewan dapat dilakukan secara ex situ dan in situ. Nah, di sini Ibu akan bertanya, anak-anak tahu apa sih arti ex situ dan in situ itu? Nah, baik. Ex situ itu ialah artinya di luar habitat aslinya, seperti kebun raya, kebun binatang, taman safari. Sedangkan in situ itu artinya di dalam habitat aslinya seperti taman nasional, nah, cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Nah, di sini juga terdapat beberapa jenis hewan langka di Indonesia, seperti sudah berapa kali Ibu katakan tadi, seperti komodo, orangutan, harimau Sumatera, badak bercula 1, burung cendrawasih, dan burung jalak Bali. Nah, di sini juga terdapat tindakan untuk melestarikan hewan yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti pembuatan cagar alam dan suaka marga satwa.
Nah, suaka marga satwa di sini artinya suatu kawasan suaka alam yang memiliki ciri khas yang berupa keanekaragaman atau keunikan dari jenis satwa untuk keberlangsungan hidup. Nah, bisa dilakukan dengan pembinaan terhadap habitat. Contohnya seperti suaka marga satwa Waikambas di Lampung. Nah, jenis tanaman yang ada di Taman Suaka Marga Satwa Waikambas antara lain pidada, seperti api, pandan, nipah, dan gelam. Nah, Taman Nasional Waikambas ini juga mempunyai 50 jenis mamalia, seperti badak Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera, siamang, tapir, dan anjing hutan. Nah, di sini juga terdapat 406 jenis tumbuhan atau jenis burung maksudnya. Nah, di antaranya burung bangau tongtong, bebek hutan, pecuk ular, bangau sandang, simpan biru, terus berbagai jenis Rapetelia, Amphibia, ikan, dan juga insekta. Nah, di sini cagar alam Ujung Kulon ada yang tahu letaknya di mana? Tahu? Andi tahu? Baik, cagar alam Ujung Kulon itu terletak di Banteng ya anak-anak. Nah, cagar alam Ujung Kulon ini masih terdapat badak Jawa bercula 1, banteng, dan beragam burung-burung merak. Nah, yang selanjutnya yaitu cagar alam Gunung Lauser. Nah, cagar alam Gunung Lauser ini terletak di Aceh ya anak-anak. Nah, pada hutan Gunung Lauser ini terdapat khas hutan pantai dan hutan tropis dan hujan tropis. Nah, satwa yang dilindungi antara lain seperti apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, seperti gajah Sumatera, badak Sumatera, kucing hutan, harimau Sumatera, terus orang hutan, siaman, ular, kupu-kupu, burung, kambing hutan, dan nusa sumbar, dan masih banyak lain sebagainya. Nah, di sini juga ada cagar alam Penanjung Pangandaran. Nah, yang terletak di Ciamis ya anak-anak. Nah, tumbuhan di sini terdapat di cagar alam ini yaitu merupakan vegetasi hutan sekunder tua dan sisanya merupakan vegetasi hutan primer. Nah, tumbuhan yang dominannya antara lain seperti laban, kisagel, dan marong. Nah, di daratan rendah terdapat hutan tanaman yang merupakan tanaman ekotica, yaitu tanaman yang terdiri dari pohon jati, mahroni, dan komis. Nah, yang selanjutnya yaitu pembuatan undang-undang pemburuan. Nah, di mana pembuatan undang-undang pemburuan di sini, undang-undang mengatur tentang larangan pemburuan supaya para pemburu tidak melakukan pemburuan hewan secara semena-mena ya anak-anak. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya yaitu untuk melindungi berbagai macam jenis hewan karena terancam dari kepunahan. Nah, terus yang selanjutnya pembuatan tanda ikan di daerah perairan sungai. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk melindungi dan meningkatkan populasi ikan. Baik. Nah, di sini selanjutnya ada juga manfaat pelestarian hewan dan tumbuhan ya anak-anak. Tujuannya untuk apa? Tujuan dari tindakan pelestarian hewan. Nah, yang pertama itu tentunya untuk menjaga keseimbangan ekosistem alam. Nah, yang kedua itu mencegah supaya tidak terjadi kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Nah, terus yang ketiga, menjaga sumber keanekaragaman hayati sebagai sumber kekayaan negara. Tentunya terutama untuk negara kita ya anak-anak, negara Indonesia. Nah, yang keempat itu tempat untuk pengembangan, penelitian, dan ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga perlunya pelestarian makhluk hidup.
Nah, hewan dan tumbuhan perlu dilestarikan supaya tidak mengalami kepunahan. Nah, caranya yang dapat kita lakukan, tahu nggak anak-anak? Apa yang dapat kita lakukan? Yaitu salah satunya, mari kita belajar sejak dini melalui materi-materi sekolah. Contohnya seperti materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Bisa langsung mengunjungi tempat-tempat yang berhubungan dengan pelestarian, baik itu flora maupun fauna. Nah, tujuan untuk kita mengunjungi tempat-tempat tersebut tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkenalkan kita terhadap keanekaragaman hayati yang ada dan untuk meningkatkan kesadaran pelestarian lingkungan kepada para pelajar. Contohnya seperti kalian ya anak-anak. Nah, baik. Di sini anak-anak, apakah kalian semua sudah mengerti mengenai materi yang Ibu sampaikan? Nah, jika ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Nah, baik. Desti, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Desti. Ibu akan menjawabnya ya. Nah, pertanyaannya itu tadi kan tujuan melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Tujuannya yaitu seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu supaya kita dapat melestarikan hewan beserta tumbuhan yang hampir punah dengan menjaga sumber keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem alam, dan mencegah supaya tidak terjadinya kepunahan pada berbagai spesies hewan maupun tumbuhan. Nah, apakah Desti sudah mengerti? Baik. Terima kasih anak-anak. Apakah yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada, Ibu akan lanjutkan ya. Nah, baik anak-anak, di sini Ibu akan membagi kalian dalam bentuk kelompok ya anak-anak untuk kalian berdiskusi mengenai materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Nah, yaitu mengenai hewan dan tumbuhan langka yang hampir punah. Nah, di sini kalian buka buku LKS-nya ya anak-anak pada halaman 57 sampai 65. Nah, di sini Ibu juga akan membagi kalian dalam bentuk dalam kelompok 4 atau sampai 5 orang. Nah, di sini Ibu akan bagi dalam satu kelompok karena kalian berjumlah 15 orang. Ibu akan bagi 3 kelompok menjadi 5-5 orang ya. Nah, kelompok pertama itu langsung saja ya Ibu baginya. Andi, Ani, Anwar, Anissa, sama Bella. Nah, silahkan memisah untuk bergabung ke kelompoknya. Terus kelompok yang kedua itu ada Budi, Desti, Dewi, Doni, dan Katarina. Nah, silahkan memisah untuk ke kelompok 2. Terus yang kelompok 3 itu ada Santo, ada Sinta, ada Sedi, ada Rudi, dan ada Yani. Nah, baik. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan baca bukunya ya anak-anak, serta diskusikan dengan teman kelompok kalian. Nah, nanti Ibu minta satu orang atau ketua kelompoknya perwakilan untuk maju ke depan untuk menunjukkan hasil pekerjaan dari kelompok kalian ya. Nah, berserta dengan gambarnya seperti yang sudah Ibu jelaskan, ada yang dari hewan tuh ada badak bercula 1, ada komodo, sedangkan tumbuhan itu ada bunga anggrek hitam dan lain sebagainya. Serta kalian juga bisa memberikan ciri-cirinya seperti apa ya anak-anak. Semuanya sudah ada di buku. Nah, baik. Di sini kita tidak usah berlama-lama untuk melakukan diskusi. Ibu kasih waktu kalian 10 menit mulai dari sekarang untuk kalian berdiskusi. Semuanya apakah sudah selesai? Nah, baik. Kalau sudah selesai, Ibu minta satu orang untuk menunjukkan hasil diskusi kalian. Saya minta dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa perwakilannya? Di sini Andi, silakan untuk menunjukkan hasil pekerjaan kalian. Nah, baik. Terima kasih Andi. Nah, yang selanjutnya dari kelompok 2. Nah, silakan maju kelompok 2. Tuh, Desti. Baik, terima kasih kepada Desti. Terus perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Kelompok 3? Baik, Sedi maju.
Oke, baik. Terima kasih anak-anakku, kalian sudah menunjukkan yang terbaik. Nah, di sini sebelum kita menutup pelajaran, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi kita terlebih dahulu. Nah, kesimpulan di sini, Ibu dapat menarik kesimpulan dari materi kita, yaitu hewan dan tumbuhan. Nah, hewan dan tumbuhan perlu kita lestarikan agar tidak punah. Nah, pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikannya, misalnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Selain itu, ada juga usaha lain yang perlu kita lakukan, yaitu dengan melestarikan hewan-hewan yang ada, seperti hewan penyu. Pemerintah bisa membuka wilayah konservasi dan penangkaran penyu atau hewan dan tumbuhan lainnya. Nah, baik, Ibu rasa cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Baik, sebelum kita menutup pelajaran, kita tadi kan diawali dengan doa. Nah, sekarang kita tutup dengan doa juga ya. Baik, kepada Sedi, silahkan Ibu minta untuk memimpin doa ke depan. Baik, mari kita tunduk kepala. Terima kasih Nak Sedi, silakan duduk kembali. Baik, saya Ibu rasa cukup sekian ya anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bye-bye.